Hasil survei membuktikan kalau 80% karyawan di Indonesia itu nggak happy dengan pekerjaannya. Yuk, mari kita bahas. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Tanda Tanya. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena kenapa sih 80% karyawan di Indonesia tidak happy atau bahkan tidak suka dengan pekerjaannya. Jadi gini guys, saya sendiri selama belasan tahun berkarir sebagai karyawan. Sudah kurang lebih 18 kali pindah tempat kerja. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi karyawan. Semoga apa yang akan saya sharing kali ini bisa relate ke kalian para generasi muda supaya tidak salah jalan nanti ke depannya. Oke, yang pertama, situasi yang stagnan. Sebagai karyawan, kalian pasti akan bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja setiap harinya selama bertahun-tahun. Situasi ini bisa menjadi pemicu karyawan akan memilih berhenti dari pekerjaannya. Jadi, bagaimana cara kalian mengatasi hal ini? Saran saya ya, kalian harus mencari kesibukan lain di luar dari pekerjaan. Agar pikiran kalian tidak jenuh dengan rutinitas kerja yang stagnan setiap harinya. Olahraga misalnya. Dan dari sisi perusahaannya sendiri seharusnya bisa menciptakan jenjang jalur karir yang jelas. Supaya si karyawan bisa tahu kemana arah karir mereka ke depannya. Dan tentunya perusahaan juga bisa memberikan ruang kepada karyawan untuk berimprovisasi agar karyawan tidak cepat jenuh di tempat kerja. Yang kedua adalah pekerjaan yang terlalu diporsir. Jadi gini guys, tidak ada situasi lain yang membuat para karyawan membenci pekerjaannya selain beban kerja yang berlebihan atau pekerjaan yang terlalu diporsir, overwork. Memang tidak ada salahnya kalian bekerja keras dalam membangun karir. Itu justru bagus buat masa depan kalian. Tapi kalian juga harus ingat, tubuh dan pikiran juga perlu istirahat agar nanti pada saat kita melanjutkan pekerjaan, hasilnya itu jadi lebih optimal. Coba deh kalian pikir sekarang, lebih enak mana kerja yang diporsir atau kerja yang sesuai dengan kapasitas kalian? Saya nggak ngajarin kalian buat males ya, tapi kalian harus bisa bedakan antara sibuk dan produktif. Oke, lanjut yang ketiga, kenapa 80% karyawan nggak suka dengan pekerjaannya adalah karena kurangnya apresiasi dari perusahaan. Kalian pasti ngangguk-ngangguk kan dengar alasan ini? Yap, sebagai karyawan kalian pasti ingin dong diapresiasi oleh atasan atas kinerja baik kalian terhadap perusahaan. Ya walaupun bukan dengan kenaikan gaji atau diberikan tambahan cuti, cukup hanya dengan memberikan perhatian lebih kepada karyawan, itu sangat berarti bagi kalian, benar nggak? Karena menurut saya perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menerapkan reward dan punishment dengan adil kepada karyawannya. Intinya gini, kalau salah ya diberikan sanksi, kalau kerjanya bagus ya diberikan reward. Dengan demikian karyawan pasti merasa lebih diperhatikan oleh perusahaannya. Dan mungkin bisa jadi akan menolak tawaran-tawaran dari perusahaan lain, benar nggak? Lanjut yang keempat adalah suasana kerja yang toksik. Memang dalam mencari pekerjaan kalian tidak bisa mengutamakan hanya kenyamanan saja. Karena berada di comfort zone, itu justru akan membuat kalian takut untuk melangkah lebih jauh. Takut untuk berimprovisasi dan takut untuk melihat banyak peluang yang datang ke diri kalian. Tetapi suasana kerja yang toksik juga sangat tidak bagus untuk kemajuan karir kalian ke depannya. Jadi toksik di sini saya artikan persaingan kerja yang kurang sehat antar karyawan. Kalian sebagai karyawan harus lebih mengutamakan teamwork daripada kepentingan individu. Karena kalian bekerja di sana membawa nama perusahaan dan untuk kemajuan perusahaan. Jika berada dalam suasana kerja yang toksik, sama saja seperti hukum rimba kan, yang dimana kalian hanya mementingkan diri sendiri daripada kemajuan tim. Oke, lanjut yang terakhir, karyawan resign bukan karena perusahaannya, tetapi karena atasannya. Tidak bisa dipungkiri ya, nggak semua karyawan itu suka dengan atasannya. Terlebih lagi jika atasannya adalah orang yang tidak bisa memposisikan dirinya di antara kepentingan karyawan dan perusahaannya. Seorang atasan atau leader seharusnya adil dan bijak dalam mengambil keputusan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena keputusannya akan mempengaruhi terhadap tim maupun terhadap kemajuan perusahaan. Terkadang seorang atasan terlalu menuntut karyawannya agar bisa bekerja sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan. Harap bisa bekerja seperti dirinya lah, membandingkan dirinya terhadap karyawannya lah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang atasan seharusnya bisa menuntun dan memberikan contoh kepada karyawannya.
Alhasil dengan banyaknya berbagi knowledge dan pengalaman akan bisa menambah skill para karyawannya dalam bekerja. Dan akhirnya para karyawan betah bekerja di perusahaan itu karena merasa akan banyak ilmu yang akan didapat dari seorang atasan atau leadernya. Jadi 80% karyawan tidak suka dengan pekerjaannya bukan melulu tentang gaji ya guys. Banyak hal di luar itu yang dapat mempengaruhi kinerja para karyawan di dalam sebuah perusahaan. Bagi kalian yang masih bekerja sebagai karyawan, semoga bisa mendapatkan jenjang karir yang baik di perusahaan tempat kalian bekerja sekarang. Jangan selalu melihat perusahaan tempat orang lain bekerja lebih baik dari tempat bekerja kalian saat ini. Ingat kata Jack Ma, di perusahaan yang besar, kalian hanya bagian kecil dari perusahaan tersebut. Tetapi di perusahaan yang kecil, kalian bisa belajar bagaimana cara menjalankan sebuah perusahaan. Satu pesan dari saya, jika perusahaan berharap 8 dari kalian, berusahalah memberikan 10 kepada perusahaan. Karena perusahaan yang baik akan selalu mengapresiasi loyalitas dan integritas para karyawannya. Semoga sharing saya kali ini bisa membuat kalian untuk lebih semangat dalam bekerja. Jangan lupa dengarkan juga episode-episode lainnya ya dari channel ini. See you guys.